Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya di PAS, Podcast Anak Sekolah. Sebelumnya, perkenalan dulu ya. Kan kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan, nama saya Salman Al-Farisi. Menurut data yang saya dapatkan dari internet, di daerah saya yaitu Kota Probolinggo, Jawa Timur. Ini data yang saya dapatkan satu bulan kemarin sebelumnya ini penyemprotan lingkungan yaitu sampah sudah mencapai 162 ton dan 10 bulan sebelumnya itu sudah volume sampah ini sudah mencapai hingga 20 juta ton teman-teman. Dan 5 tahun sebelumnya ke belakang ini sampah di Kota Probolinggo ini bahkan sudah mencapai 70 sampai 80 ton. 70 sampai 80 juta ton teman-teman. Nah, jadi data yang saya dapatkan dari internet ini teman-teman, saya belum tahu ini benar atau tidak. Nah, ini bertanda bahwa kita ini jangan membuang sampah sembarangan teman-teman, atau yang lainnya hingga mencemari lingkungan sekitar. Seperti yang saya ketahui di lingkungan saya sendiri, sekarang ini sudah cukup banyak sampah-sampah berserakan, bahkan meskipun di jalanan, di sungai gitu juga cukup banyak teman-teman. Oke teman-teman, agar kita tahu lebih lanjut bagaimana benar atau tidaknya data yang saya dapatkan ini dan yang saya lihat sendiri di jalanan atau di sungai, ini saya sudah ada teman atau narasumber teman-teman yang di lingkungan sekitarnya itu sudah cukup tercemari, yaitu ini dia Noval. Halo, gimana kabarnya Mas? Sehat. Alhamdulillah. Perkenalkan, saya Naval Dwi Arianto, yaitu seorang siswa dan juga seorang warga yang di lingkungan saya sudah agak tercemar. Oh, gitu. Sambil diminum dulu kopinya Mas, biar gak semeneng. Monggo. Jadi menurut Mas Noval, yang saya dapatkan di artikel ini, gimana tanggapannya Mas? Saya cukup merasa prihatin akan yang disampaikan dari artikel ini ya. Oh, gitu Mas. Oh, dengar-dengar di daerah Mas Noval sendiri, lingkungannya sudah cukup tercemar ya Mas ya? Oh iya benar, jadi di sekitar lingkungan rumah saya itu banyak warga yang tidak peduli dengan akannya sampah sehingga membuang sampah itu sembarangan. Dan dari itu sampah itu banyak yang menumpuk sehingga baunya juga tidak enak. Oh, jadi baunya itu sampai kedengaran ke warga sekitar ya Mas? Wah, kedengeran. Iya, Cok. Oh, berarti baunya sampah ini saking banyaknya di daerah Mas Novel itu sampai tercium di daerah pemukiman ya Mas ya? Iya, baunya sampai tercium di daerah pemukiman. Oh. Bahkan di dekat rumah saya itu kan ada sungai. Iya. Airnya itu ceket. Berarti airnya ini saking banyaknya sampah, air ini berjalan tidak lancar sehingga menyebabkan itu ya Mas ya? Nah, iya, airnya itu tidak berjalan lancar sehingga membuat banjir. Sampah itu mencegat airnya itu mengalir. Bahkan sampai pernah airnya itu keluar sampai ke jalan. Oh, berarti penyebab dari menumpuknya sampah ini air berjalan tidak lancar hingga menyebabkan banjir besar hingga naik ke jalan ya Mas ya? Iya, sampai naik ke jalan raya itu. Sampai naik ke jalan raya. Jadi teman-teman ya, tolong kalian ini jangan membuang sampah sembarangan, maksudnya jangan membuang sampah sembarangan di pinggir jalan, terutama di sungai, agar tidak menyebabkan banjir seperti di sungainya lingkungan Mas Noval sendiri. Menurut Mas Noval, kan saya tidak tahu penyebab sampah ini sampah apa aja, kan sampah banyak macamnya Mas. Jadi menurut Mas Noval ini sampah apa aja yang menyebabkan banjir ini hingga tersumbatnya sungai gara-gara banyaknya sampah? Jadi jenis sampahnya itu kayak sampah plastik, terus sampah
kayu-kayu habis nebang itu dibuang ke sungai, dan sampah-sampah buah-buah itu. Oh, berarti maksudnya sampah kayak kayu yang dibuang di rumah, dibuang di sungai itu sampah kayu-kayu yang sudah nggak dipakai terus dibuang di sungai gitu ya Mas ya? Iya, Oh. sampah habis dari nebang kan ada kayu-kayu yang ganti pakai itu dibuang ke sungai. Oh, bahkan bukan sampah kayak dari rumah tangga aja teman-teman. Jadi sampah seperti kayu gitu juga dibuang di sungai. Jadi enggak, itu yang paling parah yang menyebabkan banjir. Jadi kan sudah tersumbat oleh kayu, ditambah lagi dengan sampah plastik gitu. Jadi ya nggak bisa jalan airnya. Ya pantas aja Mas kalau di daerah sama ini sering terjadi banjir. Apalagi sekarang musimnya sudah hujan deras gini ya Mas. Ya, jadi ketika hujan itu kan airnya semakin naik, Mas. Dari sampah itu menumpuk sehingga membuat airnya itu menaik sampai ke jalan raya, sampai ke pemukiman warga. Oh, jadi parah ya Mas ya? Parah, Mas. Jadi menurut Mas Novel sendiri ini solusinya biar warga sekitar ini tidak membuang sampah lagi gimana ya Mas kalau boleh tahu? Biar sungai Mas Novel dan lingkungan Mas Novel ini sendiri sudah terhindar dari pencemaran lingkungan, terutama banjir bandang ini Mas. Jadi kan di rumah itu banyak sampah yang menumpuk sehingga baunya tidak enak. Ya. Jadi warganya itu sepakat untuk lapor ke RT untuk dibuat kayak himbauan gitu, Mas. Ya, himbauan. Himbauan untuk membuang sampah ke tempatnya, dan seminggu sekali membersihkan yang sampah-sampah di sungai itu, Oh, Mas. jadi setiap hari Minggu sekali kan semua orang-orang sudah stay di rumah, gak ada kerjaan jadi diadakan seperti gotong royong buat Gotong bersihin ya royong. Mas ya. Iya, membuat Oh, membersihkan ya. sungai-sungai itu. Ya, diminum dulu Mas, jangan tegang-tegang. Diminum dulu Mas. Enak ya Mas ya? Enak. Mas, saya mau nanya lagi satu lagi ke Mas ya. Gak, Mas. Jadi dari kejadian ini pelajaran apa yang dari Mas Novel dapatkan gitu? Jadi dari kejadian ini kita jangan membuang sampah sembarangan ya teman-teman. Dan dari sampah itu dapat mengakibatkan bencana alam. Dan dampaknya itu ke kita sendiri nantinya. Dengar tuh teman-teman, nanti dampaknya mesti ke kita sendiri. Kita yang membuang sampah, kita yang mencemari lingkungan, jadi tetap dampaknya itu kembali ke kita sendiri gitu. Gak ke orang lain, ya ke orang lain juga, ke kita sendiri juga. Jadi selain kita memikirkan diri kita sendiri, kita harus memikirkan perasaan orang lain juga. Bahkan orang lain seperti Mas Novel ini yang nggak tahu apa-apa, cuma rumahnya deket sungai, terkena dampaknya dari kalian yang membuang sampah sembarangan gitu ya Mas. Iya, iya benar. Dengar teman-teman, jangan membuang sampah sembarangan. Kan sudah disediain seperti TPA, terus tempat sampah umum gitu teman-teman. Di daerah kan pasti sudah ada kan pembuangan tempat sampah di daerah, nanti dibawa ke TPA. Kalau nggak ada mungkin di jalan raya di dekat rumah teman-teman kan sudah pasti ada. Di pinggir-pinggir jalan kan pasti ada kak pembuangan gitu teman-teman. Jadi teman-teman, dari artikel dan data yang saya dapatkan ini kurang lebihnya sudah cukup benar. Soalnya saya sudah tahu sendiri dari narasumber saya sendiri, dari narasumber kita yaitu Mas Noval. Jadi data yang saya dapatkan ini kurang lebih sudah benar. Bahkan kalau di sekitar kita ini masih banyak orang yang tidak bertanggung jawab dengan cara membuang sampah sembarangan gitu. Selain membuang sampah juga masih ada beberapa pabrik yang membuang limbah ke sungai gitu teman-teman. Jadi bukan sampah aja yang menyebabkan pencemaran, termasuk limbah pabrik itu teman yang menyebabkan seperti ikan bisa mati, terus menyebabkan baunya tidak enak gitu teman-teman. Jadi begitu kurang lebihnya dari saya. Untuk Mas Novel, terima kasih banyak ya Mas sudah bisa menyampaikan podcast ini buat teman-teman agar bisa
lebih baik lagi dan tidak membuang sampah sembarangan. Kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, tunggu video kami di episode selanjutnya yang berguna bagi Anda dan kalian semua yang nonton ini. Terima kasih ya teman-teman. Bye bye.